Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah 1 minggu kita tidak ketemu. Malam ini saya Tresna dan sebelah kiri saya Mas Hai. Hairudin Imawan. Udah kangen nih, ingin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua. Apa yang selama ini atau dalam 1 minggu ini nih ada aja di media sosial gitu ya, kita di search engine kok ada Berseliweran, muncul lagi judulnya itu gitu, sampai akhirnya memaksa kami dan kemudian kita juga ya, kami semua bukan terganggu sih, jadi kepo gitu ya, ingin dibaca berita itu apa tentang Jawa Barat akhir-akhir ini. ya Jawa gitu. Barat. Jawa Barat akhir-akhir ini. Di situ ada wacana bahwa pembicaraan tentang pemekaran. Pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita lanjutkan, nanti akan ada tayangan video. Tetap di Berisik, Berbagi solusi untuk publik. Halo Sobat Berisik, pernah nggak sih kalian dengar tentang wacana menarik yang sedang menjadi perbincangan hangat? Iya, perubahan status kota Cirebon menjadi Provinsi Cirebon semakin mendapat perhatian luas. Kota Cirebon yang terkenal sebagai pusat budaya, sejarah, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi ibu kota provinsi baru. Lantas, kenapa Cirebon? Cirebon letaknya yang sangat strategis di jalur Pantura, infrastruktur yang berkembang pesat, serta pusat pendidikan dan kesehatan yang memadai, menjadikan Cirebon sebagai pilihan yang sangat tepat. Selain itu, Cirebon juga dikenal sebagai kota perdagangan yang ramai, dengan pelabuhan yang menjadi titik terpenting dalam perekonomian regional. Jika wacana ini terwujud, Provinsi Cirebon akan mencakup beberapa wilayah yang berada dalam radius ekonominya, seperti Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Lalu, bagaimana proses pembentukannya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan provinsi baru memerlukan beberapa tahapan. Pertama, harus ada persetujuan dari DPRD dan kepala daerah setempat. Kedua, wilayah yang diusulkan harus memenuhi syarat kewilayahan, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta kapasitas ekonomi dan administrasi. Ketiga, usulan pembentukan provinsi akan dievaluasi oleh pemerintah pusat dan akhirnya ditetapkan melalui undang-undang yang sah oleh DPR. Wacana ini tentu saja membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun berbagai elemen lainnya. Yuk mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi kemajuan Cirebon dan sekitarnya. Dengan terbentuknya Provinsi Cirebon, diharapkan akan tercipta peluang baru untuk pembangunan yang lebih merata, tentunya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. lanjut ya obrolan kita, Mas Hai. Ya. Gimana nih Jawa Barat hari ini? Jawa Barat hari ini ya secara pembangunan, dampak dari pembangunan nasional memang terasa ya, kelihatan berkembang pesat gitu. Secara fisik tentu, bagaimana tata kelola wilayahnya, kemudian bagaimana infrastrukturnya, saya kira sudah berkembang jauh ya dibandingkan 10 atau 15 tahun lalu. Nah, persoalan yang sedang muncul, yang sedang berisik ini kan bicara tentang pemekaran. Betul. Jawa Barat harus dimekarkan. Nah, usulannya salah satunya adalah menjadikan Cirebon sebagai provinsi baru. Atau secara aturan, secara undang-undang disebut daerah otonomi baru, DOB. Nah, ini lagi rame nih Bu. Padahal Provinsi Cirebon ini jauh-jauh hari sudah diwacanakan 15 tahun lalu, bahkan ya hampir 20 tahun lalu lah. Ya, saya masih ingat betul ketika DPRD Kota Cirebon itu dipimpin Pak Suryana ya, Pak Haji Suryana. Itu sudah muncul zaman itu wacana untuk provinsi Cirebon ya. Bahkan ada kesepakatan khusus di antara pemimpin daerah dan ketua DPRD waktu itu ya,
wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan ya. Sudah ada pertemuan-pertemuan itu membahas tentang Provinsi Cirebon. Bahkan DPRD Kabupaten itu pernah membuat pansus tuh khusus untuk pembahasan Provinsi mengenai ini. Cirebon ya, di zamannya Pak Nurudin Siraj almarhum. Itu ada pansusnya, ada pembahasannya ya, di SK-kan ya, khusus membahas Provinsi Cirebon. Nah, berarti kan udah lama tuh. Bahkan periode berikutnya muncul teman-teman yang betul-betul konsen mengusul Provinsi Cirebon ya, ada ya mungkin sebagian sudah nggak ada ya. Dulu dipelopori oleh tokoh-tokoh Cirebon, termasuk pihak keraton dulu ya. Bagaimana Provinsi Cirebon itu kemudian menjadi pembahasan yang gegap gempita di ruang publik, yang berisik dan sekarang berisik lagi gitu. Ada apa? Kan pertanyaan begitu. Ada apa? Kita diingatkan ya. Dulu ada berita zaman mungkin 3 periode kepemimpinan lalu ya, bahwa untuk mewujudkan Provinsi Cirebon itu butuh waktu 15 sampai 20 tahun gitu. Dan kalau menghitung era itu ya sekarang sudah saatnya. Kalau menghitung waktu ya. Sejak dimunculkannya ide tersebut. Betul. Wajar kemudian sekarang kembali berisik nih tentang Provinsi Cirebon. Sebenarnya kan kalau Cirebon itu, Provinsi Cirebon itu adalah bagian dari pembahasan dari Jawa Barat hari ini. Betul. Gitu. Hari ini kan pembangunan pesat. Kalau dulu Provinsi Cirebon itu muncul karena dari kita. Dari Cirebon yang merasa bahwa kami siap untuk menjadi sebuah provinsi berpisah dari Jawa Barat. Betul. Kalau sekarang bukan kita yang ngomong gitu ya, Jawa Barat yang berbicara. Gitu ya, dengan keadaan Jawa Barat hari ini kelihatannya memang sudah suatu kebutuhan untuk dilakukan pemekaran. Kalau dulu kan kita meminta nih, Cirebon nih meminta dengan atas dasarnya bukan atas dasar keadaan yang genting gitu ya, ini atas dasar merasa bahwa Cirebon itu ada satu kesatuan budaya yang berbeda dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu kan Priangan ya, Sunda lah gitu sukunya, sementara Jawa Barat Cirebon sendiri punya sejarah terpisah gitu, dan didirikan juga kan karena memang sengaja didirikannya daerah Cirebon tersebut kan dalam sejarahnya kan dibuka oleh Sultan siapa Mas tuh, jadi lupa Mas saya sama Cakrabuana kan dibuka di Wiwitan. Nah karena itu dulu kayaknya merasa bahwa kami ini berbeda gitu kan, bahwa Cirebon itu berbeda dengan Jawa Barat. Kalau sekarang sudah berbeda Mas. Sekarang itu yang membicarakan adalah keadaan yang memaksa bahwa memang harus dimekarkan. Seolah-olah tanpa kita minta pun Cirebon tuh harus dipisah. Kalau dulu ya memang ada kesan ego sektoralnya muncul dulu ya. Cirebon wilayah Jawa Barat itu kan ego sektoralnya muncul, seolah-olah ada hal yang harus membedakan gitu ya. Tapi di perkembangan saat ini tentu tidak seperti itu ya. Kesan ego sektoral itu udah nggak ada. Yang ada adalah kebutuhan pembangunan, kebutuhan pemerataan pembangunan. Dan tentu saja regulasi-regulasinya juga sudah mendukung ya. Bagaimana aturan-aturan tentang daerah otonomi baru. Nah, cuma PR-nya sebelum bicara provinsi nih, kondisi daerah-daerahnya bagaimana kan begitu. Ya kita sempat lihat juga teman-teman dari Indramayu misalkan mengusulkan daerah otonomi baru bernama Indramayu Barat, Kabupaten Indramayu Barat. Sudah kemudian terlalu luas ya, memang teman-teman harus dibagi. Aktivis di Kabupaten Cirebon di Cirebon Timur ya juga mengusung pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Cirebon Timur. Nah, 2 wilayah ini aja belum selesai nih ya. Belum. Yang masuk list memang baru Indramayu Barat ya. Kabupaten Cirebon Timur kemarin usulan gubernur tuh di pending di urutan berikutnya. Nah, kalau bicara tentang Provinsi Cirebon maka 2 wilayah ini nih harus diselesaikan dulu, digolkan dulu, karena itu akan menjadi prasyarat ya bagaimana
7 kota kabupaten itu kemudian menjadi satu provinsi. Ya. Dengan nama Provinsi Cirebon. Nah, kita tunggu di progresnya seperti apa. Cuma lagi-lagi masyarakat udah nggak sabar nih. Iya, benar. Nah, bingung juga masyarakatnya, pejabatnya atau orang-orang yang punya kepentingan dengan wacana itu, gitu ya. Nah, maka kesempatan ini tentu bisa menjadi sesi untuk berbagi nih, sebenarnya gimana sih, gimana tentang Provinsi Cirebon Timur, gimana tentang daerah otonomi baru, kota kabupaten, khususnya rencana Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur. Teman-teman udah getol banget tuh menyuarakan itu ya, di Indramayu dan wilayah Kabupaten Cirebon. Tapi memang sih agak-agak aneh juga ya kalau saya melihat bahwa kok ramai sekarang gitu tahun ini. Tahun sebelumnya Jawa Barat itu masih ada pembangunan tentang rebana itu. Kawasan rebana kan antara Indramayu, Subang dan arah. Itu kan kawasan yang direncanakan akan berkembang, kemudian kita sebagai tetangganya kan harus siap-siap gitu. Itu waktu itu belum ada wacana untuk ada provinsi. Betul. Muncul juga istilah segitiga emas di wilayah Kuningan, Cirebon, arah Brebes. Kan? Jadi belum ada wacana untuk pemekaran. Jadi lately akhir-akhir ini nih mulai ada pemekaran. Ya, itu bagian dari dinamika dong. Memang. Bagian dari dinamika dipengaruhi oleh politik, dipengaruhi oleh pembangunan tentunya, pemerataan pembangunan dan tentu saja motivasi-motivasi yang menurut saya harapan ya agar wilayah ini lebih baik sebenarnya. Itu kan hanya sekedar pembuka ya obrolan. Tidak hanya saya, mungkin warga Cirebon dan sekitarnya itu adalah celetukan-celetukan kepo gitu ya tentang wacana Cirebon, Provinsi Cirebon ini. Makanya kita ada bahas di sini gitu, membicarakan mewakili orang-orang yang kemudian sama aja gitu bertanya ini gimana gitu. Kita lanjut dulu ya ke sesi berikutnya. Tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik.